Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Krismon NIM 128160002 ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh MGO dan Konsus terhadap siklus jurnal curah hujan. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Nujana Joko Tilaktoro dan Bapak Dr. Muhammad Aris Sakina. Pertama, latar belakang penelitian ini adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di wilayah tropis dengan aktivitas konvektif di wilayah Indonesia lebih aktif daripada wilayah tropis lainnya karena pasokan air yang melimpah dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu dalam penelitian Kian Robertson 2010, Ronnie Farwas 2011 menjelaskan terdapat siklus jurnal curah hujan yang kuat di Indonesia. Lalu dalam penelitian Chang 2005 menjelaskan curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsus dalam skala sinoptik dan MGO dalam skala intrajurnal. Lalu bagaimanakah pengaruh fenomena-fenomena tersebut terhadap siklus jurnal curah hujan di Indonesia? Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh MGO dan CS terhadap siklus jurnal curah hujan di Indonesia. Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini, di mana MGO dan CS memiliki pengaruh terhadap curah hujan di wilayah Indonesia. Dalam penelitian Chang 2005 menjelaskan variabilitas curah hujan di benua maritim dipengaruhi oleh CS dalam skala sinoptik dan osilasi MGO dalam skala intrajurnal. Lalu dalam penelitian LIM 2017 juga menjelaskan terjadinya peningkatan curah hujan harian yang diakibatkan oleh fenomena CS dan MGO. Namun penelitian tersebut baru membahas bagaimana pengaruh MGO dan CS terhadap curah hujan secara general atau curah hujan harian. Lalu bagaimana pengaruh MGO dan CS terhadap siklus curah hujan itu sendiri? Dari rumusan masalah sebelumnya, didapatkan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh MGO dan CS terhadap siklus curah hujan di Indonesia. Dengan batasan masalah sebagai berikut, MGO yang dikaji berada pada fase 3 dan 4 dan memiliki amplitudo besar dari 1. Wilayah kajian berada di Indonesia bagian barat seperti gambar berikut. Data yang digunakan pada periode DJF dari tahun 2009 hingga 2015. Fenomena CS yang dikaji itu CS yang berasal dari arah utara atau bisa disebut dengan DCS. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data curah hujan gas map, data reanalisis R5 yaitu parameter angin MSLP dan divergensi, dan data indeks RMM1 dan RMM2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, identifikasi MGO dan CS. Identifikasi CS menggunakan metode LIM 2017 di mana CS dinyatakan ada apabila nilai MSLP lebih besar atau sama dengan 1020 hektopaskal pada domain 2 dan kecepatan angin meridional pada domain 1 melebihi 8 meter per second di level ketinggian 925 hektopaskal. Dan identifikasi MGO menggunakan indeks RMM1 dan RMM2 di mana berada pada fase 3 dan 4 dan memiliki amplitudo besar dari 1. Kedua, menghitung anomali curah hujan. Anomali curah hujan didapatkan dari selisih rata-rata curah hujan masing-masing kejadian dengan rata-rata curah hujan selama rentang waktu kajian. Lalu analisis siklus jurnal pada setiap kejadian. Analisis ini menggunakan analisis harmonik, analisis pola curah hujan menggunakan diagram Muller, dan menghitung persentase perubahan intensitas curah hujan. Persentase perubahan intensitas curah hujan didapatkan dari anomali curah hujan pada setiap kejadian dibandingkan dengan rata-rata curah hujan selama rentang waktu kajian dan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pertama, hasil identifikasi fenomena MGO, CS, dan MGO-CS yang terjadi dalam waktu bersamaan, di mana dalam rentang waktu kajian teridentifikasi jumlah hari kejadian fenomena MGO sebanyak 114 hari, CS sebanyak 124 hari, dan MGO-CS sebanyak 15 hari. Selanjutnya, analisis anomali curah hujan pada saat kejadian MGO, CS, dan MGO-CS yang terjadi secara bersamaan. Pertama, gambar berikut merupakan rata-rata curah hujan dioverlay dengan rata-rata vektor angin selama rentang waktu kajian. Terlihat rata-rata curah hujan dengan intensitas yang lebih tinggi berada pada wilayah utara Pulau Jawa dan utara Pulau Kalimantan. Juga terlihat vektor angin yang dominan berasal dari utara atau benua Asia selama rentang waktu kajian, menandakan selama rentang waktu kajian kuat dipengaruhi oleh aktivitas monsun Asia di wilayah Indonesia bagian barat. Berikut anomali curah hujan yang dioverlay dengan anomali vektor kecepatan angin pada saat kejadian MGO, CS, dan MGO-CS. Selama periode MGO terlihat peningkatan curah hujan yang cukup signifikan pada wilayah bagian barat Pulau Sumatera, Selat Kalimantan, dan Laut Jawa. Juga terlihat anomali angin baratan selama periode tersebut. Selama periode terjadinya CS, terlihat peningkatan curah hujan sekitaran utara Pulau Kalimantan, pesisir utara Pulau Jawa, hingga sekitaran wilayah Laut Jawa. Pada saat terjadinya CS juga terlihat penurunan intensitas curah hujan pada sekitaran barat Pulau Sumatera, di mana anomali angin terlihat dari arah utara langsung menuju ke arah selatan menuju Pulau Jawa sejajar dengan Pulau Sumatera. Pada saat kejadian MGO-CS terlihat peningkatan curah hujan yang signifikan terutama wilayah Samudra Hindia, Pulau Sumatera, Selat Kalimantan hingga wilayah Laut Jawa bagian timur.
Juga terlihat angin yang berasal dari utara merambat ke arah barat sebelum melintasi garis khatulistiwa. Maka dapat dikatakan bahwa hujan ekstrim yang terjadi di wilayah sekitaran Sumatera dan Jawa dipengaruhi oleh kuatnya anomali angin baratan yang diakibatkan oleh MJO dan didukung oleh angin monsun Asia yang sedang terjadi dalam periode tersebut. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap siklus jurnal curah hujan di wilayah kajian. Gambar berikut merupakan selisih antara evening rain atau curah hujan yang terjadi pada pukul 12 WIB hingga 23 WIB dengan morning rain atau curah hujan yang terjadi pada pukul 00 WIB hingga 11 WIB. Terlihat evening rain dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah Pulau Jawa, bagian barat Pulau Sumatera, barat dan utara Pulau Kalimantan. Sedangkan morning rain dengan intensitas yang cukup tinggi terjadi di wilayah lautan utara Pulau Jawa, barat Pulau Sumatera, utara Pulau Kalimantan. Hal tersebut menandakan konsistensi siklus jurnal curah hujan di wilayah Indonesia selama rentang waktu kajian. Berikutnya yaitu analisis pengaruh MJO, CS, dan MJO CS terhadap siklus jurnal curah hujan. Berikut amplitudo dan fase puncak curah hujan harian yang telah dilakukan analisis harmonik pada setiap titik pada wilayah kajian. Pada saat fase MJO terlihat peningkatan amplitudo curah hujan terutama wilayah bagian barat Pulau Sumatera, barat Pulau Kalimantan, dan sebagian besar Pulau Jawa. Dan untuk wilayah lautan sendiri terlihat peningkatan amplitudo curah hujan pada bagian barat Pulau Sumatera, Laut Jawa, dan sebagian besar barat Pulau Kalimantan. Pada saat fase CS terlihat peningkatan amplitudo curah hujan dominan terjadi pada bagian utara Pulau Kalimantan dan utara Pulau Jawa. Dan pada saat terjadinya MJO CS terlihat peningkatan amplitudo curah hujan paling signifikan terlihat pada bagian timur Pulau Sumatera, utara Pulau Jawa, dan utara Pulau Kalimantan. Untuk fase puncak tidak terlihat perubahan yang signifikan antara fase amplitudo pada masing-masing kejadian, terutama pada wilayah daratan dan lautan di sekitaran garis pantai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pola curah hujan pada masing-masing kejadian. Analisis dibagi menjadi 3 wilayah besar di Indonesia bagian barat. Wilayah diambil berdasarkan perubahan amplitudo yang paling signifikan pada saat terjadinya fenomena MJO, CS, dan MJO CS yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan diagram Hubmuller untuk masing-masing wilayah yang telah ditentukan, yaitu garis hijau untuk Pulau Jawa, garis biru untuk Pulau Kalimantan, dan garis merah untuk Pulau Sumatera. Pertama, pola curah hujan harian untuk Pulau Jawa. Secara keseluruhan terlihat pola curah hujan, di mana curah hujan di daratan terjadi pada saat sore hari, bergerak ke arah pesisir pada saat malam hari, dan untuk wilayah lautan puncak curah hujan terjadi pada dini hari hingga pagi hari. Pada saat fase MJO dan MJO CS terlihat peningkatan curah hujan yang cukup tinggi pada wilayah daratan maupun wilayah lautan. Pada saat fase CS terlihat peningkatan curah hujan terjadi pada wilayah pesisir utara Pulau Jawa dan wilayah lautan terjadi pada saat dini hari hingga pagi hari. Hal tersebut juga terlihat pada plot anomali curah hujan pada saat fase CS yang ditampilkan sebelumnya, di mana peningkatan curah hujan terjadi signifikan terjadi pada wilayah pesisir utara Pulau Jawa hingga wilayah Laut Jawa. Selanjutnya berikut pola curah hujan harian di wilayah Kalimantan. Terlihat pola curah hujan dengan puncak curah hujan di daratan terjadi pada saat sore hari dan puncak curah hujan pada wilayah lautan terjadi pada dini hari. Namun untuk wilayah daratan masih terdapat curah hujan pada saat malam hari. Juga terlihat propagasi curah hujan di daratan menuju lautan pada saat malam hari. Secara keseluruhan, pada saat fase MJO-CS dan MJO-CS terlihat peningkatan curah hujan yang terjadi di daratan maupun lautan. Peningkatan paling signifikan terjadi pada saat fase MJO-CS. Berikutnya pola curah hujan di wilayah Sumatera. Pada saat fase normal, puncak curah hujan di wilayah daratan bagian barat Pulau Sumatera terjadi pada sore hari dan puncak curah hujan di wilayah lautan terjadi pada malam hari hingga pagi hari. Terlihat propagasi curah hujan di daratan ke arah lautan pada malam hari seperti yang dijelaskan dalam penelitian Muri 2004. Pada malam hari juga terlihat puncak curah hujan yang terjadi di wilayah daratan bagian tengah Pulau Sumatera. Pada saat terjadinya fenomena MJO dan MJO-CS terlihat peningkatan pada intensitas curah hujan di wilayah daratan maupun wilayah lautan Pulau Sumatera. Namun pada saat terjadinya fenomena CS tidak terlihat peningkatan curah hujan di wilayah daratan dan lautan. Hal tersebut juga terlihat pada analisis anomali curah hujan sebelumnya, di mana CS tidak menyebabkan anomali positif curah hujan di wilayah Pulau Sumatera. Selanjutnya dihitung persentase dari perubahan atau anomali curah hujan morning rain dan evening rain pada masing-masing kejadian. Terlihat fenomena MJO dan MJO-CS memiliki pengaruh terhadap peningkatan intensitas curah hujan pada evening rain maupun morning rain pada setiap wilayah. Namun fenomena CS memiliki variasi dalam pengaruh terhadap peningkatan intensitas curah hujan, di mana untuk wilayah Kalimantan berpengaruh terhadap peningkatan intensitas morning rain dan evening rain, dan untuk Pulau Jawa hanya berpengaruh terhadap peningkatan intensitas curah hujan morning rain. Terakhir, bagian kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut.
Hasil dari harmonic analysis menunjukkan bahwa MJO dan CS memiliki pengaruh terhadap peningkatan amplitudo curah hujan. Namun tidak terlihat pengaruh yang signifikan terhadap perubahan fase puncak siklus longitudinal curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Untuk analisis pola curah hujan di 3 wilayah Indonesia yang dipilih, menunjukkan bahwa fenomena MJO dan MJO-CS memiliki pengaruh terhadap peningkatan intensitas curah hujan pada feeding rate maupun floating rate pada setiap wilayah. Fenomena CS memiliki variasi dalam pengaruh terhadap peningkatan intensitas curah hujan, di mana untuk wilayah Kalimantan berpengaruh terhadap peningkatan intensitas curah hujan floating rate dan feeding rate, dan untuk Pulau Jawa hanya berpengaruh terhadap peningkatan intensitas curah hujan floating rate. Berikut daftar pustaka dalam penelitian ini. Sekian presentasi tugas akhir saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.